Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putihania. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sedang berada di Melabuh Aceh Barat, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan berziarah kepada Tengku Umar Johan Pahlawan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe di MT Entertainment Channel. Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya sebentar lagi udah mau sampai ya ke makamnya Tengku Umar, dan beliau itu adalah salah satu pahlawan yang pada saat itu memperjuangkan Aceh. Tetapi dengan strategi perang dan ide briliannya, beliau mengambil strategi untuk bisa mengukuhkan Belanda dengan seolah-olah bahwa beliau itu menjadi anteknya Belanda, padahal itu ada hanya strategi. Jadi untuk memperjuangkan Aceh, beliau bisa masuk ke dalam kerajaan Belanda dan menjadi anteknya untuk menjadi mata-mata. Dan beliau pun juga merampas seluruh senjata dari garnisun Belanda dan uangnya agar bisa mempertahankan dan memperjuangkan Aceh dan juga rakyat-rakyat. Beliau mempunyai beberapa anak, dan beliau pun juga menikah 3 kali ya. Yang terakhir itu menikah dengan saudara dari Allahnya, yaitu Cuk Nyadin, yang makamnya dimakamkan di Semedang. Ya sahabat kelompok, inilah dasar dari pahlawan Tengku Umar. Beliau itu adalah seorang sosok pahlawan yang gagah berani, yang cerdas. Bahkan beliau di saat usia muda sudah menjadi kepala desa pada saat itu. Dan beliau pun juga beberapa kali masuk ke dalam garnisun Belanda ya, untuk bisa merebut senjata-senjata, uang, untuk bisa memperjuangkan Aceh dan juga rakyat-rakyat. Di saat beliau masuk menjadi anteknya Belanda, beliau sangat sedih melihat kesengsaraan rakyat yang pada saat itu benar-benar dizalimi oleh Belanda. Maka dari itu, beliau dengan ide briliannya itu mencari cara dengan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah sosok yang sangat rajin ibadah, taat kepada Allah, untuk bisa meminta dan munajat ilafat agar bisa melumpuhkan kerajaan Belanda. Sampai 3 kali ganti gubernur, beliau itu masih keluar masuk antara membela rakyat Aceh dan juga memata-matai Belanda untuk mencari lengahnya. Jadi sekarang kita akan berjalan langsung masuk ke dalam makamnya beliau.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kami sudah berziarah. Ziarah kubur itu termasuk ibadah yang surat Al-Baqarah ya, bahwa kita itu sunnah hukumnya mendoakan yang sudah tiada, dan kalau yang sudah tiada itu moksa, berarti bisa menyambungkan doa kita memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang sejarah beliau pada saat menikah dengan Cut Nyak, mungkin nanti kita akan membahas di luar sana. Ya sahabat IMP, di sini ada kisah menarik ya tentang Tengku Umar pada saat itu menikahi Cut Nyadin. Cut Nyadin itu pada saat itu janda beranak dua, dan Cut Nyadin adalah masih saudara dari ayahnya Tengku Umar. Di situ banyak sekali perjuangan yang mengharukan. Di saat Cut Nyadin pun juga ikut berjuang bersama-sama dengan Tengku Umar untuk melawan penjajah Belanda. Awal mulanya Cut Nyadin itu tidak tahu kalau suaminya Tengku Umar itu berpura-pura untuk memihak Belanda. Dengan seiring waktu, akhirnya di situ barulah tahu bahwa ternyata Tengku Umar itu memihak Belanda hanya untuk sementara atau berpura-pura. Karena tidak dengan cara seperti itu sangat susah Belanda ditumbangkan. Maka dari itu, di saat Tengku Umar memihak Belanda, di situ banyak sekali terjadi hal-hal yang bentrokan dengan keluarganya. Keluarganya sempat memusuhi Tengku Umar karena disangka memihak Belanda. Dengan izin Allah, berjalan beberapa tahun, kemudian keluarganya dan Cut Nyadin tahu bahwa Tengku Umar itu memihak Belanda hanya berpura-pura. Di saat Tengku Umar menjadi kaki tangannya, disitulah banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk bisa meluluhkan garnisun Belanda dengan cara strategi perang yang seolah-olah memihak Belanda dengan menumpaskan rakyat Aceh. Padahal itu hanya untuk sementara. Jadi kalau Tengku Umar itu asli keturunan dari Melaboh ya, lahir di Melaboh di Aceh Barat. Tetapi kalau kita lihat dari atasnya itu masih ada keturunan dari Kesultanan Aceh. Dan beliau pun juga sebenarnya adalah sosok orang yang mempunyai ilmu sufi atau tasawuf. Karena dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ terlihat bahwa Tengku Umar setiap malamnya itu selalu bertasbih dan berzikir untuk bisa memenangkan strategi perang dengan garnisun Belanda. Selain dari situ, Tengku Umar pun juga sangat sering sekali membacakan ayat kursi, karena dengan ayat kursi di situ dibelinya oleh Tengku Umar dengan berpuasa, berzikir, terus bermeditasi, akhirnya bisa mempunyai kepekaan hati yang luar biasa yang bisa tepat untuk menyusun strategi perangnya. Di saat Tengku Umar muda, usia 19 tahun, kan beliau itu sudah menjadi kepala desa ya. Di situ beliau mempunyai ilmu-ilmu politik yang pada saat itu untuk bisa memakmurkan rakyatnya. Tetapi di situ tidak berhenti sebentar. Dalam jangka waktu yang lama, di situ banyak sekali pergolakan yang memang menjadi gejolak di dalam hatinya, yaitu banyak sekali serangan-serangan dari luar maupun dari dalam, yang pada saat itu Tengku Umar pun juga kewalahan. Akhirnya di situ Tengku Umar menyusun strategi untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa setia dan membantu dalam visi dan misinya. Kalau untuk masalah ilmu kekebalan, beliau tidak mempunyai, karena kan beliau mempunyai ilmu sufi ya, ilmu dalam segi agama. Jadi kalau untuk kekebalan itu tidak dipakai, karena orang yang mempunyai ilmu sufi itu tidak boleh adanya ilmu kekebalan, karena itu bisa menghalangi doanya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kan bisa dikatakan Tengku Umar itu kan gugur dalam peperangan di tahun 1899 itu karena tertembak di dada sebelah kirinya. Pada saat Tengku Umar ditembak oleh Belanda, itu posisinya membawa pedang yang ukurannya kurang lebih sebesar ini ya. Dan pedang itu terbuat dari baja dan juga ada sebagian dari emas. Dan di situ pun juga ada beberapa senjata ya yang pada saat itu Tengku Umar ambil di tempat markasnya Belanda itu. Nah, di saat beliau meninggal, pedang tersebut itu seperti ada yang mengambil. Tetapi kalau misalkan dilihat secara lahiriah, yang mengambil manusia itu tidak ada. Tetapi yang saya lihat ada yang mengambil secara batiniah, karena bisa dikatakan pedang itu berisi atau berhodam ya. Untuk masalah posisi pedang yang masih misteri keberadaannya ya, pedang Tengku Umar itu ada kurang lebih 500 meter di puncak gunung sebelah atas sana.
Dan di situ pun juga ada petilasan yang disebut dengan Syekh Abdul Ghazali. Beliau adalah tokoh ulama pertama yang ada di daerah sekitar. Cuman keberadaannya itu tidak diketahui karena memang beliau pada saat itu moksa di petilasan tersebut yang ada di puncak gunung ini. Bisa dikatakan juga Syekh Abdul Ghazali itu adalah salah satu guru spiritualnya Tengku Umar. Karena Tengku Umar selain dari punya ilmu sufi, beliau pun juga mempunyai kepekaan dan bisa berkomunikasi dengan leluhur. Kalau untuk senjata pada saat itu diambil ya oleh teman-teman setianya atau bisa dikatakan pengikut setianya Tengku Umar. Tapi kalau pedang itu kan karena hilang sendiri, itu akan bisa diketemukan oleh keturunannya Tengku Umar. Yang asli keturunannya Tengku Umar itu dari Nyak Mahligai. Karena kan kalau dari Nyak Mahligai itu punya anak ya, kalau dari Cik Nyadin itu hanya anak sambung saja. Kalau kita melihat dari atasnya, nasab dari Tengku Umar itu masih ada dari zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa di pernikahan Tengku Umar dan Cik Nyadin bisa ikut menjadi pahlawan ya untuk memperjuangkan negara Indonesia, dan kenapa juga Cik Nyadin bisa meninggal di Sumedang Larang? Karena pada saat itu sebenarnya Cik Nyadin itu sedang merantau ke suatu daerah, dan situ terjadilah peperangan yang sangat luar biasa di saat Cik Nyadin bersama pengikut-pengikutnya itu akhirnya berpencar di daerah Jawa Barat yaitu di Sumedang. Dan di saat Cik Nyadin gugur, di situ Cik Nyadin ditembak oleh garnisun Belanda yang pada saat itu memang bertugas di daerah Jawa Barat. Dan selain dari gelar pahlawan, sebenarnya Tengku Umar itu bisa dikatakan golongan waliullah juga ya. Karena di saat membuat strategi perang dan seolah-olah menjadi pihak dari Belanda, beliau pun juga tidak lupa selalu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun juga menjalankan strategi-strateginya itu bukan hanya dengan ide saja, tetapi beliau pun juga sesuai aturan-aturan yang ada di dalam ilmu fikih al-muamalah untuk sosial dan juga untuk kepolitikan negara. Kalau untuk masalah yang penghuni di daerah sini, tadi yang saya lihat dari mulai bawah sampai ke atas itu banyak ya, ada kurang lebih 7 petilasan-petilasan yang memang pada saat itu ikut berjuang di pertempuran kerajaan Belanda pada saat menyerang Aceh. Dan di situ pun juga banyak sekali ulama-ulama yang bisa dikatakan jenazahnya itu masih terkubur, tidak dimakamkan secara layak di sekitar daerah sini. Di Mugo ini juga banyak ya orang-orang atau tentara militer Belanda yang pada saat itu pun juga gugur pertempuran dengan rakyat Aceh. Kalau untuk masalah penghuni di daerah sini, yang saya lihat ini semuanya positif karena bisa dikatakan di sini adalah wali-wali atau penyebar agama Islam yang tinggal dan menjadi penghuni di daerah Mugo, tempat makamnya Tengku Umar Tuhan Pahlawan. Untuk orang asli Aceh yang bisa sukses dalam perekonomian, yaitu dengan cara berbisnis atau menjadi pemimpin daerah, itu bisa sukses dalam segi karir dan juga perekonomian kehidupannya. Kalau untuk berdagang mungkin kurang bagus, karena kalau misalkan berdagang itu tidak ada dari sananya. Karena dari sananya pertama yang mendirikan Aceh itu adalah orang yang memang pada saat itu berbisnis dan juga menjadi pemimpin daerah yang bisa memakmurkan rakyat-rakyat Aceh dan akhirnya menurunkan anak keturunan-keturunannya untuk menjadi petinggi. Bagi semua warga yang ingin berziarah kubur kepada Tengku Umar, kebetulan kan Tengku Umar itu paling suka ya dengan amalan-amalan surat ayat kursi, jadi bisa mengamalkan ayat kursi 41 kali di saat berziarah ke Tengku Umar. Insya Allah akan ada padilahnya, karena di saat kita berziarah kubur, orang yang kita ziarah itu akan memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat dikabul. Ya sahabat IMP, mungkin sekilas ya tentang saya menjelaskan sejarah Tengku Umar. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima kasih. Kami ingin menanyakan selama menjaga di sini apakah ada keanehan-keanehan ataupun yang aneh-aneh yang muncul Pak untuk dijaga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selama Dun tinggal di sini dan dari ayah Dun sampai sekarang Dun tuan di sini,
Nah kenakalan yang aneh-aneh. Nah cik yang orang jak kena hantu jak kena gunungnya mentong. Apa kesalahan tak tahu. Nah cik kata diri sini na ulu na tubir dalam hotel ulang tahun 1 kali sebelum sudah kali tsunami. Nah ulu non le meter panjang tubir kena 25 bak masyarakat mendung. Nah cik halunya ulu yang bibi. Nah cik pedih di depan makam leboh bangsa hitam dan hidung panjang. Nah cik lom bikin limpun bahasa limpun saya dah tahu limpun ayuk dia di palit panjang lagi cihah panjang. Kalau yang dalam orang jak beli hajat kena hana salim han sapu karena ada ibadat tengku sendiri. Ibadat tengku so kena dibikin di doa kita tahun di doa kamu doinan hana puli di doanya ibadat siaman kameng dia putus saku kameng uput angin itu hujan cukup kerja patah sebelum kaya kerja kaya alanya kalau mogak masak di pagi jiwa lupa warungnya ada salam kung coba aino yang kita nak nalun tu bagi pengunjung bagi orang ajak kena pun dia raya ajak bilang minyak kena nasibnya kaya nanti pegah lepu nah yang salah tu kena nah yang patah kaki nah yang patah siapa ubah nah kau untuk ubah nah itu kejahatan aja cukup nah cobaan yang kayanya nah cobaan yang jak kena tetapi yang jak kena yang salah yang lain ini jak kena hantar jak kena gunungnya ni jak cia gunung lapangan tu kena hantar jak le nah cil lalu keknya orang jak la motor jak pelika hidung tetapi nah orang yang hanatu jak kena motor nan takir ke yang takir lampa takir lantuut hanpah jak hantu jak kena nang ipo nak kudu lapangan ni mentang pergi salah ba Allah Taala nak depu tanya orang sehat orang tegar tetapi kena hanpah jak ya terima kasih Pak ya alhamdulillah sama